Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran simulasi dan digital. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru tentang algoritma dan flowchart. Oke, langsung saja. Definisi dari algoritma itu adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang sistematis. Di sini bisa kita contohkan dalam algoritma pembuatan tumis toge. Jadi dalam pembuatan tumis toge dapat kita urutkan dalam langkah-langkah. Di sini ada 8 langkah. Yang pertama, siapkan toge dan bahan lainnya, kemudian diiris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas, kemudian panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan, kemudian goreng tempe sebentar, kemudian tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air, kemudian aduk hingga semua bumbu meresap, kemudian cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, bisa ditambahkan bumbu lain secukupnya. Yang ke-8, tumis toge siap untuk dihidangkan. Jadi dari pembuatan tumis toge bisa kita buat urutan langkah-langkah secara sistematis, itu yang kita sebut dengan nama algoritma. Kemudian apa yang dimaksud flowchart? Flowchart itu adalah bagan alir atau flowchart, sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah ya. Jadi dari algoritma tadi bisa dibuat bagan-bagan yang menunjukkan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita membuat flowchart. Yang pertama, dokumentasi proses. Yang kedua, petunjuk pemecahan masalah. Yang ketiga, pemrograman. Dan yang terakhir, untuk mengkomunikasikan hal yang prosedural ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini simbol-simbol flowchart. Ada beberapa simbol. Yang pertama ini namanya simbol terminal, dipakai sebagai awal dan akhir suatu proses flowchart. Kemudian yang kedua ini disebut simbol proses. Jadi dari tahapan-tahapan algoritma mungkin nanti ada beberapa simbol proses seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah simbol decision atau keputusan. Jadi dalam suatu proses nanti mungkin kita dipaksa untuk menemukan sesuatu, untuk membuat suatu keputusan ya. Nanti kita simbolkan dengan lambang seperti ini. Kemudian ini adalah subproses, bagian dari proses. Kemudian inilah dokumen yang digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait ya. Ini adalah simbol input output. Jadi dalam suatu proses mungkin nanti ada 2 simbol seperti ini untuk masukan dan keluaran. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pangkalan data. Ini dipakai untuk menunjukkan bahwa kita memakai database. Database itu data-data dari suatu yang terkait dengan yang kita perlukan ya, itu kita sebut database. Misalnya data siswa, itu data-data lengkap tentang suatu hal yang biasanya dipakai untuk keperluan suatu perusahaan atau instansi ya. Kemudian yang ini adalah tampilan, dipakai untuk menyatakan peralatan output ya, misalnya layar TV. Yang ini kartu punch card, ini kartu IBM, digunakan untuk masukan dan keluaran. Ini adalah penunjuk alir ya, flow direction. Kemudian ini masukan manual, jadi masukan misalnya proses pendaftaran siswa baru, itu ada yang prosesnya harus menulis dengan tinta, itu kita gambarkan dengan seperti ini karena tidak bisa dimasukkan melalui keyboard. Ini prosesnya manual saja,
berarti harus seperti ini. Ini operasi manual juga operasi yang tidak dilakukan lewat komputer ya, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Misalnya cek kesehatan dan sebagainya itu harus manual, tidak bisa dilakukan secara komputer ya. Kemudian ini persiapan, bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah konektor ya, penghubung ya. Kemudian bisa kita contohkan, di sini ada contoh dari pembuatan algoritma dan ini flowchartnya ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk pengiriman surat. Yang pertama, ketik atau tulis surat, siapkan sampul atau amplop, masukkan surat, lem, kemudian tuliskan alamat ya. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat, cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat amplop surat, kemudian beli dan tempelkan perangko, pergi ke kantor pos ya. Ini bisa kita tulis seperti ini, kita gambarkan flowchartnya. Mulai, ini akhir ya, lambangnya sama, terminal. Kemudian ini proses, kotak ya, proses. Di sini kita lihat ada mulai, tulis surat, ambil amplop, masukkan surat, lem amplop. Nah, di sini ada decision, kita dipaksa untuk membuat suatu keputusan. Jika kita mengingat alamat itu kita lupa, kita akan melakukan proses yang lain, yaitu cari alamat, kemudian nanti kembali ke sini, sama, akhirnya sama. Tapi kalau kita sudah ingat alamatnya, kita langsung kemudian tulis alamatnya, tempelkan perangko, kirim melalui kantor pos, selesai. Ini yang kita sebut dengan flowchart mengirim surat. Kemudian di sini bisa kita contohkan juga algoritma menentukan bilangan ganjil dan genap. Yang pertama itu kita ada mulai dan selesai sama ya, ini terminal. Kemudian kita inputkan suatu bilangan. Jadi kalau kita mau menentukan suatu bilangan ganjil atau genap, kita kan harus memasukkan suatu bilangan tertentu. Bilangan tertentu nanti diproses di sini. Diproses, bilangannya dibagi dengan 2. Jadi kita cek apakah itu ganjil atau genap, itu kita bagi 2. Nah, di sini keputusan kalau nanti habis atau sisanya 0, itu berarti kan bilangannya adalah bilangan genap. Berarti kita ke sini genap hasilnya. Tapi kalau kita proses sisa baginya itu tidak sama dengan 0, nanti ke sini ganjil. Kemudian di sini kita catat ya, selesai. Nah, ini ya. Ini yang kita sebut dengan flowchart dari penentuan bilangan ganjil dan genap. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.